Nyawa saya hampir melayang karena dokter ini. Dokter yang seharusnya mengutamakan nyawa pasien ternyata nggak dilakukan. Menurut saya rumah sakit di Indonesia betul-betul harus diperbaiki. Ya, saya mau berbagi sedikit pengalaman bagaimana kondisi saya waktu di rumah sakit dengan kondisi yang nggak bisa kita percaya sebetulnya. Tapi saya tetap bersyukur bahwa hari ini saya masih bisa duduk di hadapan teman-teman dengan keadaan walaupun saya masih harus di kursi roda. Tepatnya Jumat tanggal 15 Maret, 2 hari setelah saya jatuh, saya anfal dan saya dibawa ke rumah sakit dalam keadaan nggak sadar. Sampai di rumah sakit sekitar jam 1 mungkin saya dibawa. Dan saya sadar sekitar mungkin jam 5 sore lewat ya. Dan kondisi saya saat itu up and down. Saya nggak ada tenaga sama sekali. Saya seperti kertas yang dilepas langsung los. Betul-betul tidak ada tenaga sama sekali. Bahkan untuk bicara pun saya sangat-sangat tidak punya tenaga. Hanya saya bersyukur hari ini saya masih bisa ada dan bisa bicara di sini. Dan singkat cerita, saya masuk rumah sakit. Hari itu hari Jumat. Dan Sabtu ada dokter syaraf juga yang di samping dokter utama saya, ada dokter syaraf yang memeriksa saya. Dan setelah periksa dia mau menyarankan untuk saya MRI. Dan diperiksa vitamin D. Hingga hari Minggu tidak ada pengerjaan. Akhirnya kami bertanya kepada suster. Suster menjawab bahwa sedang diajukan ke asuransi Bu, belum disetujui. Saat itu saya menghubungi agen saya untuk tolong dibantu cek. Karena setahu saya prosedur SOP dari asuransi tidak seperti itu. Sampai berhari-hari. Ternyata agen asuransi saya mengirimkan bahwa itu sudah di-approve. Lalu kami dengan bukti yang didapat dari agen asuransi saya, kami menanyakan kembali kepada suster. Terus ini sudah di-approve. Lalu suster itu jawab, "Oh, iya Bu, udah di-approve. Tapi maaf, hari ini hari Minggu. Jadi tidak bisa kami lakukan tindakan. Besok ya Bu baru dilakukan tindakan." Oke, kami pun menurut. Karena ya kita kan pasien ya. Lalu hari Senin hingga sekitar pukul 10.30, kok tidak kunjung dikerjakan ya gitu. Kembali saya minta sama suami untuk coba ditanyakan kepada pihak rumah sakit, kok tidak ada tanda-tanda mau dikerjakan. Akhirnya suami saya bertanya kembali, dan jawaban yang cukup mengejutkan adalah susternya menjawab, "Oh maaf Pak, belum di-approve dari asuransinya." Loh, kok bisa? Lalu suami saya menunjukkan bukti dari agen asuransi saya bahwa ini sudah di-approve. Dan suami saya terus diminta turun ke bagian administrasi asuransi. Hingga di bawah mereka menjawab bahwa, "Oh betul Pak, sudah di-approve. Tapi untuk menjalankannya kami butuh tanda tangan Bapak." Lah, kok nggak bilang? Kita kan nggak tahu bahwa harus tanda tangan baru dikerjakan padahal sudah di-approve. Akhirnya, "Pak, karena ini sudah siang, besok lagi ya Pak pengerjaannya, karena Ibu harus puasa untuk ambil darah," dan lain-lain. Saya cuma bisa mengerut dada, karena mau bilang apa ya? Kenapa ditunda-tunda loh? Dari hari Sabtu, Minggu, Senin, akhirnya Selasa.
Selasa itu akhirnya baru pagi-pagi saya ambil darah, tapi MRI-nya tidak jadi dilakukan. Lalu pada saat dokter utama saya visit, saya tanya ke dokternya. Saya bilang, "Dok, kenapa nggak jadi di MRI?" Dokternya menjawab, "Nggak usah, nggak mungkin kenapa-napa. Dari hasil darah Anda sehat kok. Nggak mungkin suspeknya seperti itu. Jadi nggak perlu di MRI." "Kenapa begitu, Dok?" saya tanya. "Ya percaya aja lah, kan jam terbang saya sudah tinggi. Percaya aja lah," katanya. Ya kami sebagai pasien suka nggak suka, kita harus percaya gitu kan. Tapi karena saya di situ cuma dapatnya infus vitamin aja. Sudah berapa hari? Sudah 5 hari saya di situ. Ya saya bingung dong, kok nggak ada tindakan apa-apa? Saya kenapa, Dok? Tidak ada apa-apa. Akhirnya pada hari Rabu, saat itu saya kembali anfal. Saya kembali ngedrop. Saya merasa sangat dingin hingga menggigil. Lalu suami saya mematikan AC, masih menggigil juga. Saya pakai selimut, masih menggigil juga. Tambah selimut satu lagi, tetap menggigil. Menggigil hingga gigi sampai gemeletup, sampai saya udah nggak tahan lagi. Kita pencet panggil suster. Suster datang, kita minta dokter datang. Tapi dokter jaga nggak datang-datang. Terus suami saya pencet lagi, yang datang suster lagi. Saya diperiksa suhu saya tetap normal. Ditunggu ya Pak, Bu, dokter jaganya segera datang. Tapi nggak datang-datang. Hingga kurang lebih sekitar 40 menit, menggigil saya akhirnya berhenti juga. Tapi setelah itu sekujur badan saya itu lemas sekali dan basah berkeringat. Ada kali lebih dari 5 kali kita pencet bel, tapi dokter jaga tidak kunjung datang. Maksud kami, mungkin saat tidak kejadian, dokter nggak menemukan, nggak bisa mendiagnosa penyakit saya. Tapi pada saat saya sedang drop itu, mungkin dokter bisa dapat petunjuk gitu loh. Tapi ternyata dokter jaga nggak kunjung datang. Hingga setelah saya sudah sekitar 40 menitan, sudah reda, saya sudah tidak gemeteran lagi. Akhirnya suami saya pencet lagi, yang datang suster lagi. Suami saya bilang, "Sudahlah sus, istri saya sudah baikan, jadi dokternya nggak usah datang, nggak perlu lagi, percuma." "Oh iya Pak." Suster keluar. Tapi yang kita kaget adalah dalam waktu kurun tidak ada 5 menit, dokter jaga itu datang. Dan dia tanya, "Ya Pak, ada apa?" Ya suami saya jawab, "Kami sudah tidak perlu Anda, karena tadi kita butuh, Anda tidak datang. Kalau sekarang sudah tidak butuh, istri saya sudah tenang sekarang. Sudah nggak kritis kayak tadi lagi." Ya dokter bilang, "Ya soalnya tadi ada pasien kritis," katanya. "Saya sedang menangani."
Tapi mohon maaf, berkali-kali suami saya karena dokternya nggak datang-datang, ya dia juga nggak berani meninggalkan saya. Dia buka pintu, dia lihat dokter itu ada di depan, di ujung lorong mungkin ya, lagi nulis-nulis. Tapi tidak kunjung datang ke ruangan kami. Saya tahu bagaimana rasanya, mungkin suami saya juga marah, kesel. Tapi kita nggak berdaya gitu loh. Intinya suami saya merasa bahwa kok di sana kritis, memang istri saya tidak. Padahal berkali-kali suami saya buka pintu, lihat dokter itu sedang tulis-tulis di meja. Kalau dia memang sedang menangani, artinya dia nggak mungkin ada di meja tersebut. Cuma suami saya sudah tidak mau berdebat dengan mereka. Jadi ya sudahlah gitu. Akhirnya sore itu dokter utama saya datang mengabarkan bahwa dari hasil lab semua bagus. Vitamin D saya juga masih bagus, memang rendah tapi masih bagus. Masih 29, something. Harusnya nggak mungkin membuat dampak kondisi ibu seperti ini. Jadi saya akan rujuk ibu ke dokter syaraf ya, yang kemarin itu. Jadi lihat nanti dia akan lakukan apa. Lalu mungkin entah bercanda atau bagaimana, dia agak mendekat ke suami saya dan dokter tersebut bilang begini, kalau dokter syaraf nggak ketemu juga, ini kemungkinan penyakit psikis ya Pak. Lucu ya, kalau memang nggak bisa menemukan sakitnya saya apa, ya sudahlah. Mungkin ya cobalah diakui gitu loh. Jangan bilang kita penyakit psikis sementara saya rasanya udah di ujung maut. Karena untuk bernapas pun saya sudah sangat-sangat sulit gitu. Akhirnya ya kami balik lagi hanya bisa pasrah, dan sorenya agak malam dokter syaraf datang dan diperiksa. Menurut dokter syaraf bahwa saya harus dilakukan EMG. Dilakukan EMG ya Bu, kita proses ajukan ke asuransi. Nanti setelah oke baru bisa dilakukan. Kita cuma bisa jawab, ya baik dok. Ya karena dokter tidak bisa lagi bilang bahwa ini gak ada apa-apa, tapi kok begini. Ya saya sebagai pasien yang masih punya keinginan untuk sembuh, saya masih mau bertahan dengan hidup ini. Saya coba googling, kami googling, kami cari apa sih tanda-tanda saya seperti apa sih, ini arahnya kemana. Akhirnya setelah googling malam itu ada dokter jaga lain yang visit, sudah ganti shift. Saya bilang sama dokter jaga tersebut, dok, ada nggak kemungkinan saya ini autoimun kah atau apakah gitu? Karena saya googling kok mirip-mirip ya gitu. Tapi kan balik lagi kita bukan dokter. Boleh nggak, saya bilang, tolong disampaikan kepada dokter, mungkin pengecekannya lebih dipercepat. Karena saya merasa sangat-sangat lelah. Dan mungkin yang nggak ngalamin nggak tahu ya kondisi saya saat itu. Bahkan untuk pegang handphone ini aja saya nggak ada tenaga gitu. Jadi betul-betul sangat-sangat lemah. Hingga makan pun saya harus disuapin gitu kan. Nah tiba-tiba hari Kamis dokter utama visit saya.
Dan dia langsung begini, "Bu, dari saya hasil pemeriksaan semua kan bagus. Jadi dari saya udah nggak bisa apa-apa nih. Udah nggak ada yang harus diperiksa lagi. Untuk selanjutnya, saya serahkan Anda ke dokter ini ya. Jadi dari saya cukup sampai di sini. Jadi kalau ada salah-salah kata, saya minta maaf ya. Udah ya, Bu." Kita bengong ya, disuruh begitu, diomongin begitu. Otak saya kayaknya agak nge-freeze deh. Kita cuma bisa bilang, "Oh iya, iya." Karena kita nggak kepikir juga sih gitu. Setelah agak lama, kita baru bisa mikir, loh, ini dokter utama kita yang notabene-nya saya ini datang ke rumah sakit ini karena beliau katanya, yang konon katanya bagus, tapi kok kredibilitasnya seorang dokter seperti itu? Kok bisa dia tiba-tiba datang dan lepas tangan, cuma ya saya seperti dibuang. Ya lalu kami diskusi dan memutuskan untuk keluar dari rumah sakit. Mereka tidak terima. Nggak bisa, karena kondisi ibu seperti ini. Saya bilang, loh, kalau dokter utama aja sudah tidak mau urusin saya, buat apa saya di sini? Dia melemparkan saya kepada dokter yang kemarin MRI-nya itu ditolak sama beliau. Terus sekarang saya dikembalikan ke dokter yang kemarin ditolak itu. Lucu nggak sih? Aneh kan? Lalu kami ngotot untuk keluar dan kami diharuskan untuk tanda tangan surat yang menyatakan bahwa kami menolak untuk dipindahkan ke dokter tersebut. Dan kami harus menandatangani surat bahwa kalau ada apa-apa, ya kami yang minta keluar. Oke lah, kalau surat yang kedua. Saya bilang kami tanda tangan surat yang kedua, karena memang kalau di situ terus, saya entah apa jadinya dan hari ini mungkin saya nggak bisa bicara di depan teman-teman. Tapi surat yang menyatakan bahwa saya menolak dipindahkan ke dokter lain itu saya nggak mau tanda tangan, saya bilang. Karena saya juga tidak pernah meminta dan saya juga tidak kenal dokter tersebut. Siapa? Akhirnya dokter jaga juga agak ngotot. Dia bilang, kalau ibu nggak mau tanda tangan, ya saya panggil pihak yang berwenang. Saya bilang, silakan Anda panggil. Kalau memang Anda mau panggil, silakan Anda panggil. Di tengah kondisi saya lemah, saya berjuang untuk saya harus keluar dari rumah sakit ini. Ada yang nggak beres. Jadi saya tetap bertahan. Akhirnya dipanggil lah customer service dan mereka naik bawah, ngomong panjang lebar, dan akhirnya saya tetap bulat hati. Saya bilang saya tetap akan keluar dan saya tidak akan menandatangani surat penolakan perpindahan dokter. Singkatnya itu udah agak malam, kita jam 9, dan katanya akan diproses. Tapi ternyata
itu tidak diproses. Sampai saya minta cabut infus. Saya bilang, Pak, tolong infusnya dicabut. Karena ini nggak menolong saya dan itu cuma cairan aja. Saya nggak perlu lagi. Kalau Anda tidak mau cabut, saya minta kapas saya cabut sendiri. Baru akhirnya suster datang untuk cabut infus saya. Dan billing pun tidak selesai-selesai. Saat kami tanya lagi, sekitar jam 10 lewat, setengah 11-an, ternyata tidak diproses. Dan dijawab adminnya sudah pulang. Loh, kok bisa? Tadi bilangnya diproses. Sekarang adminnya sudah pulang. Saya sudah tidak bisa tinggal di rumah sakit tersebut. Jadi saya harus pulang. Kami sudah tekad bulat dan kami harus pulang malam itu. Akhirnya rumah sakit mewajibkan kami untuk taruh deposit. Asuransi juga mengabarkan tidak bisa melakukan cashless karena hingga 7 hari saya dirawat, dokter tidak bisa memberikan diagnosa atas penyakit saya. Akhirnya kami harus taruh deposit. Setelah taruh deposit, saya cek obat-obat dan lain-lain semua. Saya baru bisa keluar dari rumah sakit tersebut akhirnya jam 2 pagi. Tengah malam, saya berjalan merangkak, meniti tembok, hingga saya turun hingga ke mobil. Sampai di rumah, besoknya suami saya harus kembali lagi untuk urus administrasi dan memberikan surat untuk untuk klaim asuransi. Tapi prosesnya butuh 5 hingga 7 hari kerja. Ya, kami nggak bisa apa-apa. Kami hanya melampirkan, dan malamnya setelah dari suami saya balik dari rumah sakit untuk urus administrasi, sore itu kami baru bisa pergi ke Dr. Syaraf di Jakarta, salah satu rumah sakit yang kami tahu. Di sana ya saya bersyukur ketemu dengan dokter yang sangat baik juga. Setelah saya diperiksa, dokter menyimpulkan, ya diagnosa kamu di sana itu GBS katanya. Tapi saya tidak yakin, dan 90% saya jamin Anda tidak GBS, Bu. Syaraf Anda masih berfungsi dengan baik, dokter tersebut menjelaskan. Kalau Anda GBS, syaraf Anda tuh sudah tidak berfungsi. Oke, kita cek untuk sesuai saran dari rumah dokter tersebut, karena saya tidak bisa mendiagnosa sebab saya tidak melihat bagaimana Anda waktu ngedrop kemarin. Jadi berdasarkan diagnosa dokter di sana, kita coba lakukan deteksi awal untuk GBS ya Bu, yaitu adalah EMG tersebut. Lalu dokter tersebut telepon ke dokter bagian EMG, ternyata dokternya masih ada, dan menanyakan apakah dokter tersebut masih bersedia karena jam prakteknya sudah habis. Ya, bersyukur kembali dokter EMG-nya bersedia, dan saya langsung dilakukan EMG. Dokter syaraf pun bersedia menunggu. Bu, Ibu pergi EMG, dan setelah itu bawa hasilnya, saya tunggu Bu. Singkat cerita, setelah EMG saya balik ke dokter, dan ini dia lihat hasilnya.
Ini 99% saya berani jamin ibu sih bukan DBS. Karena dari hasil EMG ini, syaraf Anda berfungsi baik, dia bilang. Lalu saya, kenapa dok? Saya tanya. Anda dadanya juga sakit menurut dokter. Dan kaki Anda ini lemas dan berkeringat. Ini bisa jadi juga larinya ke jantung. Tapi saya nggak bisa pastikan sekarang. Begini Bu, saya observasi 1 minggu, ibu pulang tidak perlu dirawat. Saya kasih ibu obat untuk minum 1 minggu. Minggu depan ibu kembali. Kalau tidak juga, artinya ini ibu harus ke dokter jantung. Nanti ibu bawa semua hasil lab kemarin dari rumah sakit sana dengan EMG tadi, semua ibu bawa, kasih ke dokter tersebut. Baik dok. Dan memang setelah dilakukan EMG, kita disetrum-setrum. Mungkin buat teman-teman yang nggak tahu EMG itu apa, saya disetrum-setrum kaki, tangan, semua disetrum. Untuk cek syaraf saya berfungsi atau tidak. Ternyata syaraf saya berfungsi baik. Nah, kaki yang tadinya dari dengkul ke bawah itu dingin seperti masuk di kulkas freezer. Setelah di EMG itu kaki saya agak hangat. Dan saya agak bertenaga untuk bisa berjalan. Saya bilang sama dokter, oke, kita observasi 1 minggu. Singkat cerita, 1 minggu itu jatuhnya di tanggal 29 Maret. Tepat Jumat Agung. Saya pikir ya saya masih bisa, walaupun tertati-tati, saya masih coba untuk kami ke gereja hari itu. Pada saat tiba di gereja, ya memang masih lemah. Tiba-tiba saya merasa kok kesemutannya itu merambat naik. Terus muka saya mulai baal-baal. Saya bilang suami, antar saya ke hall lantai 2, kebetulan kosong, kita istirahat di situ. Akhirnya saya duduk di situ, coba dibalurin minyak kayu putih, minyak angin, tapi nggak kunjung reda. Gak lama saya mulai tambah lemes, tambah jadi, dan agak hilang kesadaran. Tapi saya cuma rasa kayak ngantuk sekali. Sampai entah berapa lama, tiba-tiba saat itu saya kejang. Suhu badan saya yang tadinya dingin, tidak tiba-tiba panas. Saya ditensi, kebetulan di gereja ada alat tensi. Saya ditensi saat itu kalau nggak salah 159/100 berapa gitu. Wah, tinggi ya gitu. Terus nggak tahu bagaimana, panas saya naik tinggi. Terus saya dikasih paracetamol ini, tapi saya sudah sangat-sangat lemah hingga saya udah nggak bisa angkat kepala saya, dan dicoba untuk dibangunkan untuk minum supaya obatnya bisa turun. Tiba-tiba suhu badan saya tambah naik, dan tiba-tiba saya ngerasa ini urat udah kenceng banget. Terus saya mulai kejang, tangan kaki semua ini nempel semua. Terus saya mulai kejang, sampai goyang, sampai saya udah nggak tahu lagi. Dan setelah itu saya agak nggak sadar, udah nggak tahu lagi bagaimana saya goyang. Terus akhirnya dokter di gereja bilang, cepat bawa ke UGD, udah nggak bisa, ini harus lakukan penanganan.
Singkat cerita, saya dibawa ke UGD, terus UGD itu saya udah nggak sadar sih. Sampai akhirnya entah berapa jam akhirnya saya sadar di UGD, dan dokter syaraf yang kemarin kita datangi juga sudah datang. Bersyukur banget dia bisa datang walaupun itu hari besar ya, tanggal merah. Ya, saya acung jempol untuk dokter-dokter begini sih. Lalu dia bilang, "Bu, Pak, kondisinya untuk memastikan adalah satu-satunya jalan adalah MRI. Biayanya sekitar 20-25 juta untuk MRI, dan kalau benar itu adalah GBS seperti suspek dokter sana, ada obatnya Bu, tenang aja. Dan Ibu bisa sembuh. Cuma biayanya Ibu harus suntik sekitar 5 suntikan, dan persuntikannya itu 50 juta. Jadi total 250 juta. Untuk tindakannya saya serahkan kembali kepada Bapak Ibu. Kita tim medis bisa lakukan saat ini juga." Akhirnya saya diskusi dengan suami dan kami memutuskan untuk berangkat ke Malaka. Akhirnya kami bilang sama dokter bahwa, "Dok, kami tolong diberi vitamin untuk pulang, dan kami akan pikirkan dulu. Tolong dikasih booster vitamin supaya saya kuat, Dok. Jangan dirawat dulu." Akhirnya dokter memberikan vitamin kepada saya dan saya pulang. Di rumah kami berpikir kayaknya udah nggak bisa. Kalau saya gambling di sini sudah 2 minggu, saya nggak bisa apa-apa, saya nggak bisa kerja, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Terus kalau betul GBS, kalau bukan observasi lagi, mau tunggu berapa lama? Sementara saya sadar bahwa badan saya makin hari makin lemah. Akhirnya kami memutuskan berangkat ke Malaka. Singkat cerita, hari Senin kami berangkat ke Malaka dengan kondisi saya sudah tidak bisa jalan. Jadi saya berangkat dengan kursi roda. Saya bersyukur juga ada keluarga yang membantu, teman-teman yang membantu, sahabat-sahabat, hingga meminjamkan kursi roda untuk saya. Tiba di sana sudah sore, jam praktek dokter sudah tutup, kami nggak kekejar. Akhirnya saya baru diperiksa hari Selasa. Tapi kami lewat jalur dokter jantung dulu. Karena dokter syarafnya saat kami booking online itu baru bisa dapat itu tanggal 22 April. Saya nggak mungkin menunggu hingga 22 April. Entah apa jadinya. Jadi kami lewat, karena dokter yang di Jakarta juga merasa bahwa takutnya lari ke jantung juga, kami coba cek di dokter jantung. Dokter jantung sudah periksa saya, echo dan lain-lain, semua denyut jantung saya, semua pompa jantung saya bagus. Tapi kaki saya tidak bisa bergerak. Akhirnya dokter bilang, "Kamu saya rujuk ke dokter syaraf." Nah, karena dirujuk, saya bisa ke dokter syaraf tersebut.
Dan satu hal yang buat saya amazing adalah hari Senin pagi saya daftar jam 7 pagi ke rumah sakit. Saya langsung dicek darah. Setelah itu saya ketemu dokter jantung. Saya langsung di EKG, saya langsung lakukan echo. Dan langsung saya disuruh MRI karena echo semua sudah tidak dapat. Akhirnya saya disuruh MRI kepala. Menurut dokter jantung, dokter syaraf juga akan periksa saya setelah melihat hasil dari MRI tersebut. Jadi saya harus MRI. Nah, akhirnya kami daftar untuk MRI dan MRI itu baru dapat, karena ramai sekali, baru dapat di hari Selasa malam harusnya. Nah, satu lagi yang bikin saya takjub adalah dokter sana sangat-sangat menghargai pasien. Ya, dia sangat menghargai nyawa kita lah. Waktu dia dengar bahwa, wah, antrian MRI panjang sekali. Dapat Selasa malam berarti bisa tertunda lagi saya untuk ketemu dokter syarafnya. Akhirnya dokter tersebut telepon ke radiologi, minta saya untuk di MRI secepatnya. Kalau malam ini nggak bisa, besok pagi. Akhirnya saya diberikan jadwal jam 8 pagi sebelum MRI buka. Karena mereka buka jam 9, saya dijadwal jam 8. Supaya saya tidak mengganggu schedule yang ada. Setelah selesai, saya disuruh balik ke dokter jantung lagi. Dia lihat, oke, saya rujuk kamu ke dokter syaraf. Ini kamu langsung ke sana. Hari itu kami menunggu hingga sekitar jam 3:30 lah. Waktu sana, dan saya baru bisa masuk ke dokter syaraf tersebut. Terus setelah saya ceritakan kondisi saya begini, dia langsung tanya saya begini, apa dalam waktu dekat ini Ibu ada demam? Oh, saya ingat-ingat, ya betul dok. Saya ada demam di tanggal 3 Maret. Saya minum Panadol, setelah itu memang sih nggak demam, tapi kayaknya badan saya selalu sumeng-sumeng. Nggak sampai demam tinggi, tapi sumeng-sumeng. Dan itu nggak pernah berhenti gitu. Jadi seharian badan saya kayak sumeng-sumeng, nggak enak lah gitu. Lalu dia tanya lagi, Ibu ada jatuh? Dia bilang, oh kalau jatuh iya dok. Jadi 2 hari sebelum saya anfal, tanggal 15 itu, tanggal 13 itu saya jatuh dok. Saya jatuh, kepleset, setengah meluncur, dan ini siku saya sampai bengkak gede, dan saya sempat di ronsen. Bersyukurnya nggak ada yang retak atau patah, tapi dokter memang bilang syaraf saya kena gitu. Dokter langsung, oke, Anda dirawat sekarang, ini sudah positif, Anda kena syaraf kejepit dan pasti kena radang syaraf. Tapi Anda tetap harus MRI leher hingga punggung tulang belakang. Saya harus tahu di mana letak posisinya. Baik dok. Sekali lagi kami antri daftar untuk MRI. Terus saya langsung dikasih obat
1 ampul. Lalu dokter bilang begini, Ibu, saya kasih obat. Sebetulnya tidak apa sih kalau MRI-nya hari Jumat. Nanti saya kasih Ibu obat 3 kali. Ini hari Rabu, Kamis, Jumat. Nanti ada terapi juga. Ibu hari Jumat sudah boleh pulang. Dia ngomong begitu dengan yakin, dan kami suami istri cuma bengong ngeliatin. Oh, gitu ya. Setelah itu suami saya urus kamar dan kami masuk, dan saya langsung diinfus. Setelah obat itu habis, tiba-tiba, nah ini yang bikin saya kembali salut dan acung jempol untuk mereka. Malam sekitar jam 8 malam, tiba-tiba orang radiologi naik. Ibu, ayo kita MRI, Ibu. Tuh, jadwalnya bukan Jumat. Ya, dokter minta segera. Oke, dokter yang minta sekali lagi, minta segera. Dan kami pikir setelah MRI, ya sudah, mungkin seperti di Indonesia, kalau kita ini seperti rumah sakit yang kemarin, saya nggak pernah dikasih tahu hasilnya, cuma dibilang bagus, tapi nggak pernah dibacain hasilnya seperti apa. Ya kita cuma pasrah.com. Ya sudah. Tapi di sana ternyata beda banget. Saya pertama kali ke Malaka dan saya benar-benar amazing banget dengan dokter di sana. Tiba-tiba sekitar 9.30 malam, yang harusnya dokter udah pulang. Dokter datang dengan dorong-dorong meja yang ada laptopnya. Dia langsung visit saya, dia langsung bacakan hasilnya. Bu, hasil MRI kepala oke, bagus. Di leher Ibu ada radang. Ini dia tunjukkan. Ini ya, seperti ini yang radang. Putih-putih. Ini radang. Di tengahnya Ibu kena syaraf kejepit di leher itu. Ada 2 atau 3 bantalan. Saya lupa. Dan di bawahnya lagi radang lagi. Jadi radang, syaraf kejepit, radang. Terus di punggung saya radang juga. Dia bilang, oke, karena di leher syaraf kejepitnya, besok Ibu diterapi. Karena terapi untuk leher dan untuk belakang, tulang belakang itu berbeda. Jadi di sana saya terapi, ditarik leher saya. Terus saya kayak ada alat untuk mengantar elektromagnetik di situ. Nggak ada lampunya, tapi ya bulat-bulat. Saya ada foto, saya ada videoin. Itu cuma di ini. Rasanya sempet kayak kebakar. Orang terapinya bilang kalau Ibu merasa terbakar yang sangat nggak tahan, Ibu panggil. Nah, saya ada rasa seperti itu, cepet-cepet saya suruh panggil. Dan dia mungkin ya entah diturunin atau apa, saya nggak ngerti atau bagaimana, tapi dia bilang ini nggak apa-apa, Bu. Dia mendeteksi tempat Ibu yang tempat panas itu, yang tempat Ibu yang harus lebih dibetulin, katanya. Itu akan terasa memang lebih panas, dia bilang. Oke. Setelah itu, habis terapi itu, kaki saya tidak lagi dingin dan kesemutan. Langsung tidak lagi dingin dan kesemutan itu hilang. Dan saya bisa bangun dan berdiri. Saya bisa jalan saat itu. Walaupun mungkin ya baru berapa langkah. Tapi saya senang.
karena saya bisa jalan gitu loh. Yang tadinya saya nggak bisa ngapa-ngapain, saya bisa jalan loh gitu, bisa jalan lagi gitu. Akhirnya kami naik kembali. Nah, yang tidak saya sangka dan nggak pernah kepikir ya, sore itu agak malam ya, dokter jantung yang kemarin itu saya datangi itu bisa datang besuk saya. Dia bilang, halo ibu, saya dengar Anda sudah bisa berjalan katanya. Oh iya dok, coba kakinya digerakin. Dia lihat kaki saya sudah bisa bergerak. Coba diangkat, saya bisa mengangkat. Coba tendang, saya bisa menendang walaupun tidak kencang. Wah, dokternya senang sekali. Dan dia bilang, coba yuk turun, kasih saya lihat yuk bisa jalan. Saya turun jalan berapa langkah, dan saya balik ke bed. Wah, dokternya senang sekali dan dia bilang, wah, good, dia bilang. Cepat sembuh ya, bagus. Tidak salah, dia bilang. Oke, kalau begitu. Thank you. Lalu dia pergi. Kita yang bengong. Baru kali ini saya dikunjungi dokter nih yang gak ada sangkut paut nih. Terus dia happy banget gitu loh. Ngelihat kita sembuh bisa jalan. Lalu malam itu Dokter Syaraf kembali visit saya. Dan dia bilang, oke bu, besok Anda masuk obat 1 ampul lagi. Lalu Anda saya kasih terapi sekali lagi. Besok boleh pulang. Betul dok, boleh pulang, saya tanya. Iya, Anda sudah boleh pulang. Nanti ini kurang lebih tahap penyembuhannya ya 2 bulan. Kalau Anda tidak autoimun. Jadi saya cek autoimun Anda yang NMO. Kalau Anda tidak, berarti pemulihannya sekitar 2 bulan. Tapi bila ada, artinya akan ada obat tambahan. Obatnya sudah betul, tapi obatnya ditambah Anda minum lebih panjang. Dia bilang begitu. Wah, kami senang sekali. Lalu sebelum dia pergi, dokternya bilang begini, oh ya, Anda punya asuransi? Ada dok. Oh, kasih saya formnya. Sini, saya kasih, nanti saya isi. Jadi besok yuk pulang, saya sudah selesai isi. Kita yang bengong, maksudnya biasanya kita yang nyodor-nyodorin, minta-minta ya. Itu aja kami minta itu cukup lama ke rumah sakit yang sebelumnya, 5-7 hari. Ini dokter yang minta dan hari ini minta besok selesai. Mau ngomong apa ya? Di sini kita minta-minta, di sana dokter loh yang minta. Luar biasa nggak? Setelah itu saya kasih formnya. Singkat cerita, besok pagi saya kembali diinfus dan diterapi. Nah, kami pikir kami juga nggak mau buang-buang waktu dan biaya. Kami langsung mau pulang. Nah, kami pikir prosedur rumah sakit yang kami bayangkan adalah ya di sini kemarin kami minta aja jam 2 pagi kita baru bisa keluar dengan billing yang belum selesai, belum beres. Kalau di situ kira-kira seperti apa ya? Ya sudahlah, kita cari tiket pesawat yang paling malam supaya ada spare waktu. Kalau selesainya sore, ya kita nggak terlambat sampai ke bandara. Akhirnya kami booking pesawat jam 10 lewat, 10.40. Karena dari Malaka
ke bandara itu butuh 2 jam. Artinya kami harus tiba jam 8 dan kami harus berangkat dari Malaka jam 6 sore. Jam 6 sore itu kami pikir ya kurang lebih harusnya sudah selesai gitu kan. Ternyata setelah kami terapi itu baru jam 11-an lah ya. Gak lama setelah itu suster sudah datang dengan obat dan lain-lain. Sekitar jam 12 lewat, udah selesai. Nah, jam 12 ke jam 6, itu ada waktu 6 jam. Sementara kan kaki saya nggak bisa, walaupun udah bisa jalan, tapi dokter pesen karena ternyata kaki saya bengkak. Jadi, karena bengkak, itu sebetulnya ternyata saya tuh sudah nggak boleh jalan. Karena kalau saya paksakan kaki saya jalan, pembuluh saya, darah saya bisa pecah. Dan ya itu alamat saya nggak akan bisa jalan lagi. Saya akan jadi orang yang benar-benar lumpuh. Dan dokter pesan bahwa saya tidak boleh dipijit dan saya tidak boleh sampai jatuh lagi. Akhirnya kami bingung mau ngapain. Akhirnya ya sudahlah. Menghabiskan waktu, suami pergi beli makanan dan kami akhirnya keluar dari rumah sakit, beres-beres dan lain-lain. Dikasih waktu sampai jam 3 atau jam setengah 4 sore. Kami nggak diusir, padahal udah nggak dicas. Dan yang lebih mengejutkan, biaya rumah sakitnya nggak seperti yang kita pikir, bahwa di luar negeri berobat itu mahal. Kita nggak berani ke luar negeri karena mahal, takut biayanya, nggak sanggup bayarnya. Ternyata saya ambil kamar kelas 1, itu 2 kamar, 2 orang, cuma 400.000 lebih per malamnya. Kita cukup amazing. Sementara kalau di sini kayaknya rumah sakit swasta udah lebih dari itu. Lalu kami keluar dan kami sempat cari makan sore supaya kami nggak usah makan malam lagi. Kami makan sore itu dan kami majukan untuk kami berangkat ke bandara. Kami jam 5 sudah berangkat ke bandara. Jadi kami ada waktu 3 jam di bandara. Supaya ya, karena kalau telat atau macet atau apa, orang bisa lari. Saya nggak bisa lari. Dengan ketidakmampuan saya ini, ya lebih baik kita berangkat lebih cepat. Hingga kami tiba di rumah kembali pukul 2 pagi. Kami sampai di rumah dan ternyata kaki saya bengkak, sebengkak-bengkaknya. Sampai saya namain kaki saya kaki gajah, karena gede banget. Udah bulet-bulet gede banget. Suami saya kembali kaget. Aduh mami, kalau begini udah gak boleh jalan, mana bisa jalan. Aduh, akhirnya saya didorong sama kursi roda hingga ke tangga dan suami saya gendong saya ke atas. Sejak hari itu hingga hari ini saya belum bisa dan masih bed rest, belum bisa turun ke bawah. Ya, saya cuma sekedar sharing, tidak bertujuan untuk membawa teman-teman untuk berobat ke Malaka atau berobat ke luar negeri. Di sini juga kalau ketemu dokternya yang kompeten, tetap bagus. Cuma mungkin saya terlambat ketemunya dan saya sudah keburu patah arang untuk bahwa saya harus pergi karena sudah 2 minggu
saya nggak bisa ngapa-ngapain. Sehingga saya memutuskan untuk ke Malaka. Dengan keterbatasan saya, dan ternyata biaya yang saya habiskan di sini sekitar 20 juta lebih plus EMG dan lain-lain, itu sekitar 30 jutaan. Di sana saya menghabiskan sekitar 46 hampir 47 juta. Tapi jelas, dan saya hari ini masih bisa bersama dengan keluarga saya, dan saya masih bisa bercerita, berbagi, sharing dengan teman-teman. Dan saya juga bersyukur buat suami yang merawat saya, karena saat ini saya adalah tulang punggung. Sejak suami saya kena jantung, kami bertukar peran, dan dia mulai belajar masak. Mungkin ini tujuannya Tuhan, dan Tuhan pasti tahu bahwa hari ini saya bakalan kejadian begini, sehingga kami di training dan tukar peran, dan suami saya bisa masak untuk saya. Bayangkan kalau dia harus merawat saya dan dia nggak bisa masak, kita harus beli, sementara beli itu belum tentu cocok. Nah, saya tetap bersyukur hari ini saya masih bisa ada dan bisa berbagi, sharing dengan teman-teman. Mungkin juga nanti saya akan sharing bagaimana rasanya di sesi 2 nanti, rasanya ngalamin syaraf kejepit itu kayak apa, radang syaraf itu kayak gimana, proses saya minum obat penyembuhannya itu seperti apa, lemahnya sampai bagaimana, sampai saya udah pesen-pesen ke anak saya, kalau saya ada apa-apa gini ya harus ngapain. Itu saya alami karena memang kita down banget saat itu. Hari ini saya mengucap syukur. Nah, mungkin teman-teman juga boleh komen ya, yang ada pernah ngalamin radang syaraf. Boleh berbagi pengalaman juga. Boleh ya di inbox saya. Terus mungkin juga bisa berbagi pengalaman bagaimana rasanya radang syaraf dan syaraf kejepit itu. Ya. Jadi sesi 2 nantikan ya teman-teman. Saya akan sharing lebih, dan supaya teman-teman tahu dan jangan mengabaikan ya, buat teman-teman yang juga mengalami kelemahan tubuh, sakit penyakit apapun, yuk kita jalani, kita berjuang buat hidup kita, buat keluarga kita, harus selalu ada happy. Dengan begitu kita bisa. Dengan begitu kita bisa menjalani semuanya itu dengan lebih mudah. Saya tahu itu nggak gampang. Dan setelah saya mengalami ini, saya tahu itu nggak mudah. Nggak enak. Di tengah saya rasanya, napas itu rasanya sudah ngomong 1-2 patah kata aja udah kayaknya itu adalah napas terakhir saya. Tapi hari ini saya ajak teman-teman untuk yuk kita juga berjuang. Saya juga tahu, menghimbau juga buat mungkin keluarga yang merawat. Saya tahu itu nggak mudah, capek merawat orang sakit. Dia juga butuh disupport. Tapi jangan jadikan itu beban. Tapi jadikan itu motivasi bahwa kita pasti bisa. Saya percaya nggak ada yang mustahil, nggak ada yang nggak mungkin. Kalau kita mau lakukan dengan iman, pasti ada jalan. Tuhan nggak pernah meninggalkan kita. Selalu ada badai yang kita hadapi, tapi akan kita lewati badai itu. Dan selalu ada pelangi di balik hujan badai. Percaya teman-teman.
Demikian mungkin saya berbagi. Kita lanjutkan di sesi 2. Salam.